Haleluya, selamat pagi, selamat datang untuk seluruh jemaat GPI kita bersama yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama kembali beribadah di hari Minggu yang indah ini. Dan terlebih kita dapat ucap syukur kalau kita boleh berada di penghujung bulan Februari di bulan kedua di tahun ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas semua penyertaan Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Patutlah kita mengucap syukur, patutlah kita mengucapkan rasa syukur kita yang paling dalam kepada Bapa kita dalam surga. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita ambil waktu untuk bersatu sejenak, kita mengucapkan syukur kita. Haleluya, kita agungkan Tuhan di atas nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, bersyukur Tuhan. Terima kasih, segala puji syukur. Kami bersyukur Bapa di surga, pagi hari ini kami masih boleh ada menikmati berkat Tuhan, menikmati hari yang baru, kesehatan, kekuatan, dan kuasa dalam bagi kami. Kami percaya semua oleh anugerah Tuhan lah kami ada sampai saat ini. Sebab itu Tuhan, ketika kami rindu Tuhan untuk terus menyenangkan hati Tuhan, untuk terus bersekutu dengan Engkau dalam ibadah kami. Kami percayakan semua hidup kami dalam tangan Tuhan. Sebelum kami masuk lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu, Tuhan, kami mohon untuk kuduskan kami, ampuni kami dari setiap pelanggaran kami dan setiap dosa yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, Engkau ampuni. Sehingga ketika kami menyembah Engkau, layak kami Tuhan menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sebab itu ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami mengutamakan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang beracara, Engkau yang ambil alih semuanya, sehingga ibadah kami ini boleh berjalan sesuai dengan rencana dan maunya Tuhan. Sehingga kami semua yang ada, kami semua yang datang diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan, dengan iman yang teguh kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sebab itu Tuhan, Engkau pakai dan urapi kami hamba-Mu. Apapun bentuk pelayanan yang kami akan kerjakan Tuhan saat ini, biarlah kami semua dalam urapan-Mu, kuasa otoritas Allah berdaulat dalam hidup kami, sehingga pelayanan kami saat ini Tuhan, kami tahu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Berdoa untuk seluruh sarana prasarana yang kami pakai dalam kami beribadah, kuduskan semua, dan kami percaya semua untuk memuliakan nama Tuhan. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang bekerja, yang bersatu hati kami tolak kuasanya dalam nama Yesus. Kuasa darah-Mu yang berkuasa di tempat ini, kami bebas memuliakan Tuhan, kami bebas beribadah kepada Engkau. Terlebih kami menikmati kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu sebentar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang berdoa untuk umat-umat-Mu yang dalam perjalanan. Bentar terus mereka dengan kuasa-Mu, yang mereka boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu apa. Sama-sama kami memuji membesarkan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Kami akan mulaikan ibadah kami, bukan tabiskan dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami mau datang di altar-Mu Tuhan, membawa hidup kami Tuhan, membawa syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh,
sumber kekuatan kami. Hanya Engkau yang benar-benar mengerti Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Karena kami percaya Tuhan, anugerah-Mu selalu ada buat kami Tuhan. Engkau yang selalu baharui hati kami Tuhan. Haleluya, terima kasih. Baharui kami selalu. Terima kasih. Sadarkan Tuhan bahwa Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang mampu mengerti Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang penuh kuasa. Hadirat-Mu Tuhan yang penuh dengan anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, hadirat-Mu Tuhan yang memberikan kami sukacita, damai Tuhan, yang melegakan beban kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau memuji-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kau Raja di atas segala raja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Luar biasa. Kita luar biasa karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Mari kita lambaikan tangan kiri kanan kita. Oke, kita naikkan pujian. Saat ini kita datang lagi. Haleluya. Saat ini kita
sampai akhirat. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjamamu untuk memuliakan-Mu.
kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku berjalanmu untuk memuliakan. Jadikanku berjalanmu untuk Dan kami berjalan dan tinggalkan segala pujian dan penyembahan yang telah kami bawakan pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan ditegur lewat firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, pasal telinga, mulut dan mata kami Tuhan, menjaga juga hati kami Tuhan, agar kami dapat siap menerima firman Tuhan. Lalu berkati hamba-Mu Tuhan, dan kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu agar menjadi berkat bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Di saat tutup kembali, kita akan mendengar pembelajaran firman Tuhan. Waktu dan tempat yang serahkan kepada hamba Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya pada hari ini kita semuanya bersuka cita karena Tuhan masih terus memberikan kita kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang masih terus memberikan anugerahnya untuk saya boleh masih melayani Tuhan. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tidak akan lama-lama, langsung saja kita buka di dalam kitab Yosua. Buka Alkitab kita di dalam Yosua yang pertama, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau sudah ketemu, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua, dan seterusnya. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan diberikan kepada mereka pada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Daripada gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau tidak taati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian jalan yang semakin berhasil, engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau
kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan, silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau melihat kehidupan kita itu sebetulnya suatu pertandingan, saudara. Dan tujuan akhir atau istilahnya hadiah yang utama itu adalah sorga yang kekal. Ya, nah, untuk kita mendapatkan sorga yang kekal ini ada banyak hal yang kita harus kerjakan. Kalau untuk terima keselamatan kita percaya pada Tuhan Yesus. Nah, untuk mendapatkan sorga yang kekal kita harus mengerjakan keselamatan itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang meraih janji Tuhan. Nah, kita mau katakan bahwa janji Tuhan ini adalah salah satu dari hadiah yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Selain daripada hadiah utamanya adalah sorga yang kekal, kehidupan atau mahkota kehidupan bersama di dalam sorga yang kekal. Nah, selain daripada itu masih ada banyak hadiah yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Untuk kita bisa menerima hadiah ini, sebagaimana kita bertanding, saudara. Kalau di dalam pertandingan kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak akan bisa terima hadiah itu. Kalau di dalam pertandingan kita santai-santai, tidak berjuang, kita tidak akan sampai pada tujuan untuk menerima hadiah-hadiah yang sudah disiapkan. Nah, saudara, ada begitu banyak janji Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab. Kalau tadi kita sudah membaca di dalam Yosua yang pertama ayat yang ke-1 sampai dengan ayat ke-9, dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 itu memuat janji Tuhan. Janji Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Yosua dan bagi seluruh umat Israel yang saat itu bersama-sama berjalan menuju ke tanah Kanaan. Saya tidak akan rinci satu persatu untuk janji Tuhan ini, saudara. Saudara bisa baca mulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-5. Di situ ada janji Tuhan, tempat di mana engkau menginjakkan kakimu, di situ akan menjadi daerah kekuasaanmu, misalnya begitu ya. Ada begitu banyak janji Tuhan, janji penyertaan, janji pertolongan Tuhan yang ajaib, dan janji berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semuanya. Tetapi saudara, pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa meraih janji Tuhan itu. Dan kalau kita mau lihat saudara, di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ke-9, di situ dituliskan bagaimana untuk mereka bisa meraih janji Tuhan. Ada beberapa hal di situ dan saya rangkum menjadi 3, saudara. Ada 3 hal untuk kita pertahankan, untuk kita lakukan, untuk kita bisa meraih janji Tuhan yang sudah Tuhan siapkan, atau hadiah-hadiah yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Yang pertama, kita baca di dalam ayatnya yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Garis bawahi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, hanya Tuhan menyampaikan janjinya dan Tuhan menyampaikan bagaimana kamu harus bertindak di dalam meraih janji Tuhan itu. Kata-kata ini dituliskan sampai 3 kali. Tuhan perkatakan ini 3 kali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di ayat yang ke-7 dikatakan lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahkan di ayat yang ke-9 juga dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hal ini berbicara tentang iman, saudara. Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan, supaya umat Tuhan kuat dan teguh di dalam iman kepada Tuhan. Ketika kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, kondisi dunia seperti apapun, ada kekhawatiran secara manusia, pasti ada. Tetapi itu tidak akan membawa kita pada satu ketakutan. Karena apa? Karena kita punya kepercayaan di dalam Tuhan kita yang hidup. Ini yang harus kita jaga, saudara.
Iman kita kepada Tuhan itu harus terus dijaga, harus terus dipupuk. Terus percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita. Percaya bahwa Tuhan sudah kerjakan semuanya bagi kita. Tuhan sudah selesaikan semuanya bagi kita. Rancangan Allah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan kita harus melihat bahwa, tapi kok susah ya Bu untuk mencapai kesananya. Seseorang di dalam melakukan pertandingan itu nggak ada yang mudah, saudara. Tidak ada yang mudah. Anak-anak muda di sini senang main basket. Untuk bisa menang, gampang nggak? Enggak. Walaupun musuhnya, walaupun musuhnya nggak terlalu kuat, tapi tetap harus ada satu usaha atau perjuangan untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Main badminton, ada nggak kalau cuma diam aja begini-begini? Bisa menang nggak? Nggak mungkin. Ada usaha, lari sana, lari sini. Nah, ini adalah salah satu yang harus kita lakukan. Iman itu harus kuat di dalam kita. Harus terus beriman dan berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, iman ini iman yang kita miliki terhadap Tuhan ini kuasanya luar biasa loh, saudara. Dahsyat sekali, saudara. Ada di dalam Matius 8 ayat yang ke-13. Di sana coba kita baca. Matius 8 ayat yang ke-13. Di sini bercerita tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira dari Kapernaum. Saudara, perwira dari Kapernaum ini bukan orang Israel, bukan umat Tuhan. Ya, jadi istilahnya ini bukan yang dari Yerusalem nih, jadi bukan orang-orang ini, tapi dari luar. Tetapi dikatakan pada saat itu dia bilang, Tuhan tolong supaya hamba saya ini sakit. Yesus katakan kami akan ke sana, tapi dia katakan Tuhan, kami tidak layak. Tidak perlu engkau datang ke sana. Cukup engkau berfirman maka dia akan sembuh. Iman yang seperti ini, saudara, yang Tuhan cari. Iman yang seperti ini, saudara, yang akan membawa kita pada garis finish dan meraih hadiah atau janji-janji Tuhan itu. Ayat yang ke-13 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Hanya diperlukan iman, mukjizat terjadi. Hanya diperlukan iman, Tuhan kerjakan sesuatu yang besar, saudara. Tapi apakah mudah untuk memiliki iman itu? Gampang, awalnya gampang, saudara. Tetapi ketika berhadapan dengan situasi yang sepertinya menakutkan, yang sepertinya sudah di ujung tombak. Nah, kondisi yang seperti ini Tuhan tetap minta harus ada iman di dalam engkau. Kalau prosesnya enteng-enteng, gampang-gampang, nanti kita jadi anak gampang, saudara. Kalau kita mau dipakai Tuhan secara luar biasa, kalau kita mau jadi alatnya Tuhan yang istimewa, harus siap diproses oleh Tuhan dengan cara yang istimewa. Iman itu diperlukan. Yang kedua, saudara, kita baca di dalam ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Perhatikan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, di sini berbicara tentang tindakan kita, kehidupan kita. Jadi ini berbicara tentang perbuatan kita, saudara. Tidak cukup hanya iman, tapi Tuhan kehendaki ketika kau memiliki iman, wujudkan iman itu di dalam perbuatanmu, wujudkan iman itu di dalam kehidupanmu. Bertindak hati-hati. Nah, saudara, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhan anugerahkan kepada kita akal pikiran, saudara.
logika. Tetapi ketika kita hanya berpegang pada logika manusia, kita akan menyimpang dari kebenaran Tuhan. Karena ketika kita menggunakan logika manusia itu, maka yang kita lakukan adalah segala sesuatu sesuai dengan pikiran kita. Harusnya begini, ini jalannya begini, ini begini, ini begini. Sementara Tuhan punya rancangan itu banyak kali berbeda caranya dengan kita. Tujuannya mungkin sama, tetapi cara yang Tuhan pakai untuk membawa kita ke sana itu banyak kali berbeda dengan cara yang ada di pikiran kita. Kita berpikir caranya, kalau kita disuruh pilih pasti caranya gampang-gampang, bener nggak? Nggak ada orang yang mau susah. Nggak ada orang yang mau, aduh repot banget sih, aduh susah banget sih, aduh berjuang sampai setengah mati begini. Nggak ada yang mau seperti itu, saudara. Maunya yang gampang-gampang, itu yang ada di pikiran kita. Tuhan, ini loh ada shortcut, ini loh ada jalan pintas untuk menyelesaikan masalah ini, untuk melewati masa-masa ini. Tetapi Tuhan banyak kali dia punya rancangan yang lebih dari itu. Jalannya enggak lurus, lewat sini dulu, dibawa lewat padang belantara, dibawa lewat lembah kekelaman, dibawa lewat jalanan yang berkerikil. Karena apa? Karena Tuhan mau kita dewasa di dalam Tuhan. Bertindak hati-hati. Kalau kita tidak diperhadapkan pada situasi yang seperti itu, tidak akan keluar ini wujud dari iman kita ini. Tindakan kita ini nggak akan kelihatan. Karena semuanya enak-enak aja, jalan santai, nggak dituntut untuk memilih kan. Kalau kita sekarang hidup itu suatu pilihan, A atau B, benar atau salah, benar atau salah. Nah, ketika kita tidak diperhadapkan pada satu situasi yang membuat kita harus memilih, ya kita nggak dewasa-dewasa. Dan tindakan kita ya akan begitu-begitu aja. Dan ketika ketemu dengan hal yang besar, ketemu dengan hal yang susah, kita akan ya nangis. Maksudnya nangis nggak apa-apa ya, nangis kalau terus berjalan nggak apa-apa, nangis kepada Tuhan nggak apa-apa. Tapi ini nangisnya mengasihani diri, kemudian putus asa. Nah ini yang Tuhan nggak mau. Tindakan kita ini harus mencerminkan bagaimana iman kita kepada Tuhan. Percaya penuh, jangan cuma ngomongnya percaya, tetapi kita ketika diperhadapkan pada satu situasi yang agak sukar, kita justru ambil jalan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Gimana ya? Oh ini aja. Tidak salah kita berpikir untuk mencari jalan keluar, harus. Tetapi tetap harus bawa pada Tuhan. Jangan sampai jalan keluar yang kita pikirkan itu ternyata menyimpang dari kehendak Tuhan. Kalau ikutin ego kita, waduh, kacau semua deh. Tetapi ketika kita belajar untuk melihat bagaimana rancangan Allah di dalam kehidupan kita, kita belajar untuk melihat bahwa hidup ini adalah pertandingan. Kita sedang mengejar itu hadiah yang luar biasa yang Tuhan janjikan buat kita. Dan kita dituntut untuk melakukan sesuatu sesuai yang Tuhan mau. Nah di situ kita akan belajar. Dengan iman ini, saya yakin saya bisa lakukan ini. Karena apa? Karena kita nggak lakukan sendiri, saudara. Kita punya Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus yang senantiasa memampukan kita, menguatkan kita untuk kita lewati masa-masa yang sangat sukar sekalipun. Saya yakin semua di antara kita pernah mengalami satu masa-masa yang sukar. Sedangkan anak remaja pun pasti pernah alami masa-masa yang sukar. Anak kecil pun mungkin sempat mengalami masa-masa yang sukar. Pasti ketika mereka pertama kali masuk sekolah, itu masa yang sukar buat mereka. Tetapi Tuhan izinkan masa-masa yang sukar ini untuk mengasah kita juga, untuk melatih kita juga bagaimana kita bertindak, bagaimana kita mewujudkan iman kita kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita membutuhkan firman Tuhan itu menghidupi kehidupan kita. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-8.
ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Bagaimana kita memperkatakan kitab Taurat ini? Bagaimana kita memperkatakan firman Tuhan kalau kita tidak tahu? Jadi harus ada firman Tuhan yang menjadi makanan dari jiwa kita. Supaya apa? Supaya kita bisa memperkatakan firman itu. Tidak hanya sampai memperkatakan, tetapi merenungkan firman itu siang dan malam. Tidak sampai di situ, saudara, tetapi mewujudkan firman itu, menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu tokoh Alkitab yang membuat saya cukup takjub, saudara. Bagaimana dia menghidupi firman itu dalam kehidupannya. Tokoh ini adalah seorang nabi yang luar biasa, saudara. Masa kecilnya dia hidup, pada saat dia lahir, dia hidup dengan orang tuanya. Ketika dia disapih dari susu ASI, itu dia dibawa ke rumah Tuhan, tinggal di gereja, tinggal dengan seorang imam, dan Imam Eli. Alkitab mencatat bahwa anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas ini, mereka adalah orang-orang yang durjana. Mereka orang-orang yang gak baik. Kehidupannya itu benar-benar, hidupnya itu hanya untuk melanggar firman Tuhan, boleh dikatakan demikian. Semua diterjang, tidak ada satu firman Tuhan yang mereka lakukan. Anak kecil, saudara. Sapi susu tuh umur berapa ya? Kalau zaman dulu mungkin sampai umur 3 tahun kali ya. Taruh kata 3 tahun deh, atau misalnya 4 tahun deh. Selama 4 tahun ini, bagaimana cara Hana menanamkan firman itu di dalam hati Samuel? Sehingga apa? Sehingga ketika dia hidup di tengah-tengah lingkungan yang jahat, dia tidak terpengaruh sama sekali. Karena apa? Karena ada firman, saudara. Tidak hanya karena ada firman, karena firman itu menghidupi anak ini. Saya benar-benar kalau membayangkan, saya itu bingung, saudara. Takjub, bagaimana anak kecil itu bisa menghidupi firman itu dalam kehidupannya sampai masa tuanya dia tidak terpengaruh, saudara. Firman itu sangat berkuasa, saudara. Dan kita sebagai orang tua, khususnya kalau yang punya anak-anak kecil, didik anak-anak itu di dalam takut akan Tuhan. Terus katakan firman itu, ajar mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Nanti yang belum menikah, nanti kalau sudah menikah punya anak, ingat itu, didik anak-anak ini di dalam takut akan Tuhan. Luar biasa, saudara. Bagaimana firman itu menghidupi seorang Samuel sehingga kehidupannya itu menyenangkan hati Tuhan. Saya bayangin anak kecil ya, kalau kakak-kakaknya begitu misalnya, ini boleh dibilang ya, Hofni Pinehas ini sebagai kakak-kakaknya ya, itu ngajak dia untuk melakukan sesuatu yang jahat. Bagaimana anak kecil ini bisa menolak, saudara? Tapi ternyata itu yang dia lakukan. Dia nggak ikut apa yang dikerjakan oleh Hofni dan Pinehas. Tokoh ini benar-benar menginspirasi, saudara. Aduh, luar biasa ya. Firman itu kalau ada di dalam hati kita, firman itu kalau kita izinkan firman Allah itu berkuasa dalam kehidupan kita, hal-hal yang orang pikir nggak mungkin, itu jadi mungkin, saudara. Orang pikir nggak mungkin dia akan terpengaruh, dia pasti akan terpengaruh. Tetapi ketika firman itu berkuasa dalam kehidupan kita, ternyata firman itu akan membuat kita kuat dan teguh di dalam Tuhan. Kita perlu
firman Tuhan, saudara, dalam kehidupan kita. Baca, dengar, renungkan, perkatakan, dan lakukan firman itu. Jadikan firman Tuhan itu sebagai apa ya? Boleh dikatakan jalan hidup ya. Jadi kayak lifestyle kita tuh salah satunya ya firman Tuhan ini. Bagaimana firman Tuhan berkata, itu yang menjadi lifestyle kita. Tidak mudah, saudara, karena apa yang firman Tuhan katakan itu banyak kali bertentangan dengan keinginan daging kita. Tetapi firman Tuhan katakan, matikan keinginan dagingmu. Kalau memang kamu mau menuju ke sana, kalau kamu sungguh-sungguh di dalam Tuhan, matikan keinginan daging itu. Gampang nggak mematikan keinginan daging? Nggak gampang, saudara. Mungkin ikutin firman Tuhan itu gampang. Yang nggak gampang adalah mematikan keinginan daging. Karena mengikuti firman Tuhan sesuatu yang baik, logika kita juga bilang, oh iya ini baik, harus lakukan ini. Gampang nggak? Gampang. Tetapi ketika bersentuhan dengan keinginan daging, ini yang bahaya. Nah, di sini, saudara, kita butuh firman itu benar-benar berkuasa dalam kehidupan kita. 3 hal tadi, saudara. Yang pertama iman, yang kedua tindakan, yang ketiga firman itu benar-benar salah satu perjuangan yang harus kita perjuangkan di dalam kehidupan kita untuk mencapai garis finish, untuk menerima janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Nggak bisa kompromi kalau dalam hal ini, saudara. Dalam pertandingan ada yang bisa kompromi nggak? 5 menit aja deh, saya nyantai. Ya udah, babat habis udah. Nggak bisa. Fokus dan terus berjuang sampai garis akhir. Garis akhirnya kapan? Ya nanti pada saat kita ketemu Yesus lah. Saat Tuhan datang kembali menjemput kita. Apakah pada saat Tuhan Yesus datang kembali atau pada saat Yesus menjemput kita secara pribadi? Ya itu selesainya perjuangan kita di situ, saudara. 3 hal ini, iman, tindakan, perbuatan, dan firman itu harus benar-benar kita perjuangkan untuk kita senantiasa ada di dalam Tuhan. Saya percaya ketika kita lakukan semuanya ini, ketika kita memiliki iman yang kuat dan teguh di dalam Tuhan, ketika kita bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan ketika kita renungkan firman ini, kita dengar firman, kita terima firman, renungkan dan hidupi firman itu, maka saudara, garisnya itu udah kelihatan bahwa kita akan meraih janji Tuhan itu sudah pasti, nggak mungkin tidak. Dan janjinya itu bukan janji yang kecil, saudara. Bukan janji yang kecil, saudara. Ayat yang kedua dikatakan, ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seterusnya perlindungan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang ajaib, itu menjadi bagian kita. Dan ada juga dikatakan bahwa engkau akan beruntung. Itu hanya akan kita terima ketika kita jaga 3 hal tadi dalam kehidupan kita. Oleh karenanya pada pagi hari ini saya tidak akan panjangkan firman Tuhan, tetapi 3 hal tadi, iman, perbuatan kita, tindakan kita, dan firman Tuhan harus terus kita jaga di dalam kehidupan kita, supaya kita meraih setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Pemain musik saya minta maju ke depan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Naikkan pujian yang berkata, ku percaya janjimu ajaib. Percaya bahwa janji Tuhan itu selalu ya dan amin bagi kita. Tapi ada satu pertandingan yang kita harus lalui untuk kita meraih setiap janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Percaya janjimu ajaib.
Haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan kami tidak akan mampu melewati ini Tuhan sendiri tanpa Engkau. Oleh karenanya Tuhan Yesus kami mohon Roh Kudus Kau terus pegang tangan kami, terus tuntun langkah kami. Firman-Mu terus berbicara dalam kehidupan kami, mengingatkan kami ketika kami mulai menyimpang dari jalan-Mu, ketika kami mulai khawatir Tuhan menghadapi kehidupan kami. Berbicaralah senantiasa bagi kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk firman yang sudah datang pada pagi hari ini, mengingatkan kami Tuhan bahwa kami masih terus bertanding dalam kehidupan ini untuk meraih janji-Mu dalam hidup kami. Terus bekerja di tengah-tengah kami Tuhan, terus urapi setiap kami umat-umat-Mu Tuhan, dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biar firman-Mu terus Tuhan menghidupi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Dan biarlah firman ini berakar dengan kuat di dalam kehidupan kami, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau ambil alih Tuhan seluruh kehidupan kami ini Tuhan, bekerja dalam hidup kami secara penuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Gembala yang telah melayani kami dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, telah memberkati pelayanan ibu dan keluarga. Dan terima kasih untuk segenap pelayan Tuhan yang telah bertugas pada pagi hari ini, mulai dari worship leader, pemain musik, multimedia, tim gugus tugas kesehatan, bahkan seluruh kita yang telah hadir pada pagi hari ini. Kita telah sama-sama melayani Tuhan, dan kita akan mendengarkan pengumuman kita. Persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yance Manore. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Ibadah komsel diadakan secara online pada hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Program pendalaman Alkitab diadakan secara online pada hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Doa pagi bersama di rumah masing-masing pada hari Sabtu pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Ibadah pemuda dan remaja YMB online diadakan pada hari Sabtu pukul 18.30 melalui Zoom. Jadwal ibadah minggu depan: ibadah raya 1 pukul 8 pagi di gereja. Ibadah sekolah minggu online pukul 16 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Ibadah raya 2 pukul 17 di gereja. Ibadah raya online pukul 17 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Oke, sama-sama kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, nanti doa akan ditutup oleh Ibu Gembala.
kita akan berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa di sorga. Kami bersyukur pertama kami di tempat ini, kami boleh bersama-sama datang beribadah kepadamu. Kami bersyukur kami boleh memuliakan Engkau. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami jemaat-Mu di tempat ini berdoa ya Tuhan, memberkati para pemerintah kami saat ini sedang menangani baik negara ini ya Tuhan, ekonomi, pandemi, dan segala sesuatu yang sedang dihadapi oleh pemerintah kami. Kami mohon Roh Kudus menaruh hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka dapat melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Demikian juga Tuhan memberkati TNI Polri, memberkati para dokter-dokter, dan juga pasien-pasien boleh mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati juga semua hamba-hamba-Mu dimanapun mereka melayani. Saat ini hamba berdoa juga Tuhan buat seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, ada yang sakit, hanya Engkau yang mampu menyembuhkannya ya Tuhan, oleh kuasa bilur-bilur-Mu ya Tuhan Yesus. Jemaat-Mu yang sakit mengalami kesembuhan. Demikian juga jemaat-jemaat yang sedang mengalami Tuhan kesulitan demi kesulitan dalam usaha mereka, dalam mereka bekerja, dalam mereka berbisnis, atau di tempat di mana mereka bekerja. Tuhan kami berdoa, Engkau saja penolong bagi mereka semua. Engkau saja yang memberkati, Engkau saja yang memberikan jalan keluar di setiap persoalan atau masalah yang dihadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan semua ekonomi jemaat-Mu di tempat ini. Demikian pendidikan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik mereka sedang masih menjalankan secara online, Tuhan menaruh hikmat, kepintaran, kecerdasan bagi anak-anak kami dalam mereka menghadapi mata pelajaran mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Semua jemaat-Mu di tempat ini, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, terlebih iman kami, semua kami menaruh ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan menuntun dan memberkati semuanya. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk ibadah ini Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan, aktivitas kami jemaat-Mu di dalam pelayanan pekerjaan-Mu juga kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biar semua aktivitas kami tetap ada dalam keberkatan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk ibadah ini. Demikian ibadah sore nanti kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar semua kami menikmati kasih karunia yang luar biasa. Kami akhiri ibadah ini, kami terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan kita. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu sebagai terus tanda pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami, yang selalu memberkati kami dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.